Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Teman-teman, kalau kita bicara soal timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, ada satu perubahan besar yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dulu, kita sering kesulitan mencari pemain keturunan yang bermain di level tinggi Eropa. Kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak. Tapi sekarang situasinya mulai berubah, semakin banyak pemain diaspora yang muncul, semakin banyak talenta muda berdarah Indonesia yang berkembang di akademi-akademi terbaik Eropa. Dan yang paling menarik, beberapa di antara mereka bermain di klub-klub yang selama ini hanya kita lihat di televisi. Mulai dari Belanda, Jerman, Belgia, hingga Inggris. Nah teman-teman, beberapa waktu terakhir muncul satu nama yang cukup menarik perhatian. Mungkin belum seterkenal Max Hilgert, belum sepopuler Jay Ises, belum sesering dibahas seperti Laurent Uhri. Tetapi pemain ini perlahan mulai masuk radar para pecinta timnas Indonesia. Namanya adalah Damien Agustin, seorang pemain muda yang saat ini sedang berkembang bersama Arsenal. Ya, Arsenal, salah satu klub terbesar di Inggris, salah satu klub yang memiliki sistem pembinaan pemain muda terbaik di Eropa. Dan yang membuat namanya semakin menarik adalah karena dia memiliki darah Indonesia. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya Damien Agustin ini? Dari mana garis keturunan Indonesia berasal? Mengapa namanya tiba-tiba muncul dalam pembahasan pemain diaspora? Dan apakah suatu hari nanti dia bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia? Nah teman-teman, itulah yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, seperti biasa saya mau mengingatkan terlebih dahulu buat teman-teman yang belum subscribe channel Irfan. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia, pemain diaspora, naturalisasi, dan perkembangan sepak bola dunia. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nama Damien Agustin sebenarnya tidak muncul begitu saja. Kalau kita melihat ke belakang, nama pemain muda Arsenal ini mulai ramai diperbincangkan setelah muncul pernyataan dari staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Nur Korompot. Pernyataan tersebut langsung membuat banyak supporter Indonesia penasaran. Karena selama ini publik lebih sering mendengar nama-nama diaspora yang bermain di Belanda atau Jerman. Tetapi kali ini muncul justru seorang pemain muda yang sedang berkembang di Arsenal. Tentu saja hal itu membuat banyak orang bertanya-tanya siapa sebenarnya pemain ini. Mengapa namanya mulai masuk radar dan seberapa besar peluangnya untuk suatu hari nanti memperkuat timnas Indonesia. Sejak saat itulah nama Damien mulai banyak dicari. Banyak supporter mulai mencari profilnya, mulai melihat rekaman permainannya, mulai mencari tahu latar belakang keluarganya. Dan semakin cari, semakin menarik cerita yang ditemukan. Karena ternyata Damien bukan hanya sekedar pemain muda biasa, dia adalah pemain yang sedang berkembang di salah satu lingkungan sepak bola terbaik di dunia. Nah teman-teman, setelah namanya mulai ramai dibicarakan, pertanyaannya tentu adalah mengenai garis keturunannya. Karena inilah yang menjadi dasar mengapa namanya bisa masuk dalam pembahasan pemain diaspora Indonesia. Menurut berbagai informasi yang beredar, darah Indonesia, Damien berasal dari pihak ibunya. Sang ibu memiliki darah campuran Indonesia dan Mesir yang lahir di Belanda. Sementara nenek dari pihak ibunya lahir di Indonesia. Artinya ada hubungan keluarga yang menghubungkannya dengan tanah air. Mungkin bagi sebagian orang informasi ini terlihat sederhana. Tetapi dalam konteks sepak bola Indonesia, hal ini menjadi sangat penting. Karena dari sinilah peluang untuk memperkuat timnas Indonesia bisa terbuka. Dan yang menarik, Damien juga berasal dari keluarga yang sangat dekat dengan dunia sepak bola.
Ayahnya adalah Kemi Agustin. Bagi penggemar sepak bola Eropa, nama ini mungkin tidak asing. Kemi Agustin pernah berkarir di beberapa klub Eropa dan juga memperkuat timnas Curaçao. Artinya, Demin tumbuh dalam lingkungan yang memahami sepak bola profesional sejak usia dini. Dia melihat secara langsung bagaimana kerasnya dunia sepak bola. Dia memahami bahwa bakat saja tidak cukup, dibutuhkan disiplin, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan pengorbanan. Dan mungkin faktor itulah yang membantu membentuk mentalitasnya sampai sekarang. Teman-teman, sekarang mari kita masuk ke bagian yang mungkin paling menarik, yaitu membahas seperti apa sebenarnya gaya bermain Demin Agustin. Karena pada akhirnya yang membuat seorang pemain layak dipantau bukan hanya karena memiliki darah Indonesia, tetapi karena kualitas yang dia miliki di atas lapangan. Dan dari berbagai laporan yang muncul mengenai Demin, ada satu hal yang cukup menonjol. Dia adalah pemain yang sangat fleksibel dalam sepak bola modern. Fleksibilitas adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena permainan saat ini berkembang sangat cepat, pelatih tidak lagi hanya membutuhkan pemain yang bisa bermain di satu posisi. Mereka membutuhkan pemain yang bisa beradaptasi, bisa memainkan beberapa peran, dan bisa membantu tim dalam berbagai situasi pertandingan. Dan Demin termasuk dalam kategori pemain seperti itu. Dia bisa bermain di lini tengah, dia juga bisa dimainkan lebih dekat ke area penyerangan. Bahkan dalam beberapa situasi dia mampu membantu tim dalam proses membangun serangan dari area yang lebih dalam. Dan karakter seperti ini biasa sangat disukai pelatih karena memberikan banyak pilihan taktik. Kalau kita hubungkan dengan kondisi timnas Indonesia saat ini, sebenarnya ada alasan mengapa nama Demin mulai menarik perhatian. Indonesia memang sudah memiliki beberapa pemain muda yang berkualitas di lini tengah. Kita mengenal Marcelino Ferdinand, kita mengenal Ivar Jenner, kita mengenal beberapa nama lain yang terus berkembang. Tetapi sepak bola modern tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua pemain. Sebuah tim nasional membutuhkan kedalaman skuad, membutuhkan persaingan yang sehat, membutuhkan banyak opsi. Karena perjalanan menuju level tertinggi tidak pernah mudah, cedera bisa datang kapan saja, penurunan performa bisa terjadi kapan saja. Dan jadwal pertandingan internasional yang semakin padat membutuhkan rotasi pemain. Karena itulah, munculnya pemain muda seperti Demin menjadi sesuatu yang menarik. Bukan karena dia akan langsung menjadi pemain utama, tetapi karena dia bisa menjadi bagian dari fondasi masa depan. Nah teman-teman, kalau kita bicara soal peluang Demin membela timnas Indonesia, tentu pertanyaan ini menjadi salah satu yang paling sering muncul. Karena memiliki darah Indonesia belum tentu otomatis membuat seorang pemain membela Indonesia. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, ada faktor karir, ada faktor keluarga, ada faktor ambisi pribadi, dan ada juga faktor kesempatan. Karena itu, semua keputusan tetap berada di tangan pemain yang bersangkutan. Namun yang menarik, semakin berkembangnya timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat daya tarik Garuda semakin besar. Dulu mungkin banyak pemain diaspora yang belum terlalu mengenal Indonesia. Dulu mungkin mereka belum melihat peluang besar. Tapi sekarang situasinya berbeda. Indonesia semakin sering tampil di level internasional. Perhatian dunia terhadap sepak bola Indonesia juga semakin meningkat. Dan hal itu tentu menjadi nilai tambah sendiri. Jadi teman-teman, itulah alasan pembahasan kita kali ini mengenai Demin Agustin, pemain muda Arsenal yang memiliki darah Indonesia dan mulai masuk dalam radar pemain dan para pecinta timnas Indonesia. Setelah namanya disebut oleh staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia Nur Korompot, dengan latar belakang keluarga sepak bola, pengalaman berkembang di Arsenal, kemampuan bermain yang fleksibel, dan usia yang masih sangat muda, Demin menjadi salah satu talenta diaspora yang layak untuk terus dipantau. Apakah suatu hari nanti dia akan menjadi bagian dari timnas Indonesia? Kita tunggu bersama karena perjalanan itu masih panjang dan cerita masih jauh dari kata selesai. Nah teman-teman, sekarang saya ingin mendengar pendapat teman-teman. Menurut teman-teman, apakah Demin Agustin layak masuk ke dalam proyek jangka panjang timnas Indonesia?
Kalau suatu hari nanti dia mendapat kesempatan Garuda, apakah teman-teman setuju? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan saya selalu senang membaca diskusi dari teman-teman semua. Kalau teman-teman menikmati video ini, jangan lupa bantu channel Irfan dengan cara klik tombol like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia, pemain diaspora, dan sepak bola dunia. Terima kasih sudah banyak menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.